Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Di video kedua ini, melanjutkan pembahasan tentang elastisitas, akan membahas mengenai menghitung elastisitas. Mengetahui elastisitas permintaan atau penawaran akan menjadi kunci untuk mengetahui apakah kebijakan ekonomi pemerintah bijaksana atau apakah langkah yang diambil pebisnis akan meningkatkan keuntungan. Penting untuk mengetahui bagaimana kita menghitung elastisitas dan bagaimana perubahannya pada titik yang berbeda pada kurva permintaan atau penawaran. Menghitung perubahan persentase. Menghitung perubahan persentase kuantitas dengan menggunakan data yang diperkenalkan pada gambar 5.1a. Untuk melakukan perhitungan elastisitas, kita dapat melihat bahwa jumlah permintaan stik meningkat dari 5 pound Q1 menjadi 10 pound Q2 ketika harga turun dari $3 menjadi $2 per pound. Jadi perubahan jumlah yang diminta sama dengan Q2 dikurangi Q1 atau 5 pound. Selanjutnya kita merubahnya ke dalam bentuk persentase dengan formula sebagai berikut. Persentase perubahan kuantitas yang diminta sama dengan perubahan kuantitas yang diminta dibagi Q1 dikali 100%. Diketahui Q2-nya adalah 10 dan Q1-nya adalah 5. Jadi, persentase perubahan jumlah yang diminta adalah sebesar 100%. Secara narasi, persamaan ini dapat kita bunyikan sebagai berikut. Adanya peningkatan kuantitas yang diminta dari 5 pound menjadi 10 pound, berarti terjadi peningkatan sebesar 100%. Hasil yang persis sama jika kita menggunakan kurva pada gambar 5.1b, di mana kuantitas yang diminta diukur dalam ons. Peningkatan dari Q1 80 ons ke Q2 160 ons adalah peningkatan 100%. Jadi, untuk menghitung persentase perubahan kuantitas yang diminta dengan menggunakan nilai awal sebagai dasarnya, digunakan rumus sebagai berikut. Persentase perubahan kuantitas yang diminta sama dengan perubahan kuantitas yang diminta dibagi Q1 dikali 100%. Menghitung perubahan persentase harga. Kita dapat menghitung persentase perubahan harga dengan cara yang sama. Untuk menghitung persentase perubahan harga yang diminta dengan menggunakan nilai awal sebagai dasarnya, digunakan rumus sebagai berikut. Persentase perubahan harga yang diminta sama dengan perubahan harga yang diminta dibagi P1 dikali 100%. Masih menggunakan data yang sama, berikut contoh menghitung persentase perubahan harga yang diminta. Konsepnya sama dengan menghitung persentase perubahan kuantitas. Misalkan nilai awal P, yaitu P1 sebagai dasar untuk menghitung persentase, diketahui P1 sama dengan 3 dan P2 sama dengan 2, lalu kita substitusikan nilai P1 dan P2 ke rumusnya. Maka kita mendapatkan persentase perubahan harga sebesar negatif 33,3%. Dengan kata lain, penurunan harga dari $3 menjadi $2 adalah penurunan sebesar 33,3%. Sebagai catatan, tanda minus ini menunjukkan ada penurunan. Elastisitas adalah rasio persentase. Setelah perubahan kuantitas yang diminta dan harga diubah menjadi persentase, menghitung elastisitas adalah masalah pembagian sederhana. Ingat definisi formula elastisitas. Elastisitas harga permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan harga dikali 100%. Dari hasil perhitungan sebelumnya, di mana persentase perubahan harga adalah negatif 33,3% dan persen perubahan kuantitas yang diminta adalah 100%, selanjutnya kita masukkan nilai tersebut ke formula elastisitas harga permintaan dan diperoleh nilai sebesar negatif 3%. Tanda negatif menunjukkan adanya penurunan. Maka dapat kita interpretasikan dari perhitungan ini bahwa pada tingkat harga antara $2 dan $3, permintaan stik adalah termasuk tipe elastis karena nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Secara analisa bisnis, maka angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa penurunan harga yang kecil dalam rentang harga ini akan menghasilkan peningkatan besar dalam jumlah permintaan stik. Rumus titik tengah. Meskipun sederhana, penggunaan nilai awal P dan Q sebagai dasar untuk menghitung perubahan persentase bisa menghasilkan interpretasi yang keliru. Mari kita kembali ke contoh permintaan stik pada gambar 51A, di mana kita memiliki perubahan kuantitas yang diminta sebesar 5 pound. Dengan menggunakan nilai awal Q1 sebagai basis,
dan menggunakan rumus sebelumnya, maka angka perubahan menunjukkan peningkatan 100% dari basis, dari 5 pound menjadi 10 pound. Berikut adalah perhitungannya. Diketahui Q1 sama dengan 5, Q2 sama dengan 10, kemudian data ini kita masukkan ke formula, sehingga diperoleh persentase perubahan kuantitas yang diminta adalah sebesar 100%. Sekarang anggaplah harga stick kembali naik menjadi $3 lagi, menyebabkan jumlah yang diminta turun kembali menjadi 5 pound. Berapa persentase penurunan jumlah yang diminta ini? Sekarang data yang dimiliki adalah Q1-nya sama dengan 10 dan Q2-nya adalah 5. Dengan rumus yang sama yang kita gunakan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan nilai awal Q1 sebagai basis, maka kita mendapatkan angka perubahan menunjukkan penurunan sebesar 50% dari basis, dari 10 pound menjadi 5 pound. Berikut adalah perhitungannya, di mana persen perubahan kuantitas yang diminta hasilnya adalah sebesar 50%. Kelemahan formula nilai awal sebagai dasar atau basis. Jadi pada kasus pertama, ketika terjadi kenaikan dari 5 pound menjadi 10 pound, persentase perubahan kuantitas yang diminta terjadi peningkatan sebesar 100%. Hal ini terjadi karena nilai awal yang digunakan untuk basis adalah 5. Tetapi pada kasus kedua, terjadi penurunan sebesar 50%. Ketika terjadi penurunan permintaan dari 10 pound menjadi 5 pound. Hal ini terjadi karena nilai awal yang digunakan untuk basis adalah 10. Hasil ini merupakan kelemahan dari penggunaan formula nilai awal sebagai dasar atau basis. Karena dalam kedua kasus di atas, dengan data yang sama, di mana kita menghitung elastisitas pada interval yang sama, dalam kurva permintaan yang sama, hanya prosesnya saja yang dibalikan, ternyata menghasilkan nilai yang berbeda. Seharusnya mengubah arah perhitungan dari naik menjadi turun atau sebaliknya, pada kasus ini tidak mengubah elastisitas. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan nilai titik tengahnya. Rumus titik tengah atau midpoint merupakan cara yang lebih tepat untuk menghitung persentase dengan menggunakan nilai setengah jalan antara P1 dan P2 sebagai dasar dalam menghitung persentase perubahan harga, dan nilai setengah jalan antara Q1 dan Q2 sebagai dasar untuk menghitung persentase perubahan kuantitas yang diminta. Berikut adalah formula untuk persentase perubahan kuantitas yang diminta, dan yang ini untuk persentase perubahan harga. Untuk mendeskripsikan perubahan persentase secara lebih akurat, digunakan titik tengah variabel sebagai basis. Artinya digunakan nilai setengah jalan antara P1 dan P2 sebagai basis dalam menghitung persentase perubahan harga, dan nilai setengah jalan antara Q1 dan Q2 sebagai dasar untuk menghitung persentase perubahan kuantitas yang diminta. Jadi, untuk menghitung persentase perubahan kuantitas di kasus gambar 5.1 digunakan rumus titik tengah. Pada gambar 5.1a diketahui Q2 sama dengan 10 dan Q1 sama dengan 5. Lalu kita substitusikan data yang diketahui ke persamaannya sehingga diperoleh hasil dari persentase perubahan kuantitas yang diminta sebesar positif 66,7%. Artinya terjadi perubahan kuantitas bertambah sebesar 66,7%. Selanjutnya, untuk menghitung persentase perubahan harga di kasus gambar 5.1 digunakan rumus titik tengah. Pada gambar 5.1a diketahui P2 sama dengan 2 dan P1 sama dengan 3. Lalu kita substitusikan data yang diketahui ke persamaannya sehingga diperoleh hasil dari persentase perubahan harga sebesar negatif 40%. Artinya terjadi perubahan harga menurun sebesar 40%. Dengan menggunakan rumus titik tengah, kita dapat mengatakan bahwa perubahan kuantitas dari 5 menjadi 10 berubah sebesar positif 66,7%, dan perubahan harga dari $3 menjadi $2 sebesar negatif 40%. Selanjutnya, data ini kita gunakan untuk menghitung hasil elastisitas. Menghitung elastisitas, diketahui persentase perubahan kuantitas adalah 66,7% dan persentase perubahan harga adalah negatif 40%. Selanjutnya kita masukkan angka tersebut ke formula elastisitas, maka diperoleh nilai negatif 1,67. Maka dapat kita interpretasikan dari perhitungan ini bahwa pada tingkat harga antara $2 dan $3, penggunaan rumus titik tengah memberikan nilai elastisitas permintaan yang lebih rendah. Sebelum menggunakan
menggunakan formula midpoint, nilai elastisitasnya adalah negatif 3. Tetapi permintaan tetap elastis karena persentase perubahan kuantitas yang diminta, 66,7, masih lebih besar daripada persentase perubahan harga, 40. Permintaan stick adalah termasuk tipe elastis karena nilai elastisitas permintaannya lebih besar dari 1. Demikian materi untuk elastisitas bagian kedua, dicukupkan dulu sampai di sini. Materi elastisitas selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Jangan lupa bantu channel Kang Opas dengan cara subscribe. Komen dan like-nya akan berpengaruh pada keberadaan channel ini. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berbagi pengetahuan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.